Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ahi An TV, kembali kita berjumpa. Kali ini saya ingin mengajak rekan-rekanku semua, dalam hal ini khusus petani porang atau rekan-rekanku semua yang lagi ingin menyemai bibit porang. Seperti pada umumnya, porang termasuk tanaman umbi-umbian. Dalam arti kata di sini bahwa yang dipanen dari porang ini adalah berbentuk umbi, tidak ada beda dengan tanaman-tanaman lain seperti singkong, jahe, kentang, dan masih banyak tanaman umbi-umbian yang lain. Di dalam hal ini, dalam menyemai bibit porang, tentu porang juga tidak beda dengan umbi-umbian yang lain yang terancam juga dengan serangan-serangan hama dan penyakit seperti busuk umbi dan sebagainya. Di sini untuk merawat atau mendapatkan bibit porang yang baik tentu berawal dari pemilihan bibit yang baik, dan yang tak kalah penting lagi rekanku semua, agar bisa mendapatkan bibit porang yang berkualitas dan bebas dari penyakit, agar proses pertumbuhannya tidak terganggu dan menjadi cepat, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama ialah sebelum kita melakukan penyemaian atau peletakan bibit di dalam media polybag tempat kita menyemai, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bibit yang akan kita semai seperti ini harus kita celupkan dulu ke dalam obat yang telah kita beri perangsang akar dan obat anti jamur. Kita rendam dalam beberapa waktu, 5 menit ataupun 10 menit, agar kombinasi dari kedua bahan ini bisa bekerja dengan baik sebelum kita letakkan bibit ini ke dalam media yang akan kita taruh bibit ini. Fungsi dari obat anti jamur ini adalah, di sini saya pakai bermerek Ditain. Obat ini berbahan mancozeb, artinya obat ini bisa membunuh jamur ataupun bakteri yang terdapat pada bibit bawaan dari bibit porang ini. Apabila bibit ini ada gejala-gejala atau telah membawa bibit-bibit bakteri ataupun yang mengarah ke penyakit ketika dia telah tumbuh, maka pada proses penyemaian ini telah kita rendam dengan larutan obat ini, anti jamur ini, maka jamur tersebut akan mati dan tak akan bisa berkembang, sehingga dia nanti tidak akan mengganggu proses pengembangan dari bibit kita atau perkembangan dari bibit kita. Ini sudah kita campur dengan obat tadi anti jamur, dan kita campur juga dengan obat perangsang akar. Yang guna dari obat perangsang akar ini ialah untuk memproses tumbuhnya akar pada bibit umbi porang yang akan kita semai. Karena proses pertumbuhan akar ini sangatlah penting sekali sehingga bibit kita bisa tumbuh. Karena di sini umbi porang ataupun umbi-umbi yang lainnya, sebelum dia tumbuh tunas, maka dia akan, yang pertama adalah pembentukan akar. Maka akar akan tumbuh, barulah dia akan bermuncul, maksud kami akan tumbuh tunas. Maka penggabungan dari dua bahan ini, obat perangsang akar dan obat anti jamur ini, sangatlah penting untuk kita perhatikan untuk menjaga agar tanaman kita benar-benar aman, bebas dari serangan penyakit. Setelah kita rendam seperti ini rekan-rekanku semua, barulah bibit yang sudah kita pilih ini kita letakkan ke dalam media tanam kita atau polybag kecil. Kita harus hati-hati jangan sampai akar-akar ini patah, karena di sini akar sudah terbentuk. Begitu pula baik kita ambil dari bibit awal yang belum tumbuh pucuk seperti ini, harus kita rendam terlebih dahulu minimal dia 5-10 menit.
di dalam obat campuran perangsang akar dan obat anti jamur tadi, pembasmi jamur tadi. Ini untuk menjaga agar tanaman kita dari proses penyemaian sudah terjaga kemurniannya dari serangan bibit-bibit penyakit. Setelah proses ini kita lalui rekan-rekanku semua, jadi kita akan merasa yakin dan aman bahwa tanaman yang kita semai ini akan tumbuh dengan baik. Walaupun kita rawat sedemikian rupa, apabila tidak kita jaga sejak awal seperti ini, maka rentan terserang oleh jamur, sehingga harus benar-benar kita perhatikan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas untuk layak tanam di areal, baik itu di dalam polybag ataupun di lapangan. Tentu harus kita perhatikan dari proses awal. Barulah bibit yang sudah kita letakkan ini dan sudah kita beri kombinasi kedua obat tadi, bisa kita tutup di sekelilingnya dengan media tambahan, sehingga akan tampak oleh kita pucuk tunas yang mulai tumbuh ini. Tidak perlu dipadat ataupun ditekan di sini. Cukup kita siram dengan air, maka nanti dia akan padat dengan sendirinya. Ini untuk mengantisipasi, menjaga tunas-tunas yang akan tumbuh ini menjadi rusak. Apabila sudah seperti ini rekan-rekanku semua, dari serangan penyakit, busuk, umbi, ataupun penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh jamur ataupun cendawan pengganggu pada tanaman umbi-umbian, itu akan lebih bisa kita minimalisir atau memperkecil kemungkinan dari bibit kita terserang penyakit. Bisa saja kita semai langsung tanpa mengalami proses ini, tentu dia akan tumbuh. Apabila tidak ditambah dengan perangsang akar, mungkin dia akan lebih lama. Tetapi ada hal yang sangat penting di sini, hama dan penyakit. Penyakit dari tanaman ini, umbi-umbian ini, tentu semuanya sama dari semua tanaman, yaitu ada dua macam penyakit, yaitu serangan hama ataupun bisa tampak oleh mata kita. Tetapi namanya jamur, cendawan, pengganggu lainnya, semua tanaman itu tentu juga ada, maka ini juga harus kita persiapkan sejak awal, baik dari proses penyemaian ataupun penanaman, baik di dalam polybag ataupun di areal terbuka. Jadi rekanku semua, apabila proses penyemaian sudah kita berikan dengan dua obat ini dari awal, proses tumbuhnya akan lebih cepat, dan serangan hama, jamur ataupun busuk umbi itu bisa kita perkecil kemungkinan. Baiklah rekan-rekanku semua, sahabat channel Ahi-an TV, kiranya ini sedikit pengalaman yang bisa saya berikan. Hal ini saya dapat dari Pusat Pembibitan Porang Zahra, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, yang mana pusat pembibitan tersebut sudah menjadi sentral pembibitan untuk wilayah Lampung, bukan hanya di dalam Kabupaten Lampung Timur, bahkan saat ini pembibitan tersebut sudah sampai ke luar provinsi. Ini bukan tanpa alasan, karena apa, barang-barang yang keluar dari sana seperti bibit ataupun yang sudah siap tanam di lapangan itu bisa dijamin bisa tumbuh dengan baik, karena di pusat pembibitan tersebut sudah sering mengalami atau melakukan riset dan juga menimba ilmu dari kalangan para ahli porang, dan sering mengikuti diklat baik tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat nasional, sehingga pembibitan sentral pembibitan Zahra Black Konjac di sini telah mampu menembus pasaran di luar provinsi Lampung. Semua materi ini kami ambil dari sana dan belajar dari sana. Di sini akan kami coba transfer ke rekan-rekanku semua yang sedang berminat untuk membudidayakan porang.
Ikuti terus channel Ahi Antv. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang baru saja mampir ke channel ini. Karena di channel ini saya akan terus berbagi, mencari informasi penting, ilmu-ilmu tentang pertanian. Dan kemudian akan kita transfer melalui konten-konten di channel Ahi Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.